Bab 1361, Masa Kejayaan Keluarga Zhang, 2. Perbuatan baik Zhang Tai di teater operasi barat benar-benar dapat memuliakan leluhurnya. Menurut peraturan negara Taixia, orang tidak bisa diberikan gelar bangsawan kecuali mereka membunuh setan. Gelar kebangsawanan yang diperoleh ayah Zhang Tai hampir merupakan satu-satunya yang dapat diberikan oleh Xuan Yuanhil. Menjadi lebih rendah dari pangeran, adipati, markis, menghitung, viskon dan baron. Gelar bangsawan ini tidak diberikan sesuai dengan peringkat keberuntungan surgawi. Itu melambangkan kehormatan besar dan digunakan untuk memberi penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar kepada manusia dalam perang suci meskipun tidak membunuh setan di medan perang. Ayah dan ibu Zhang Tai keduanya diberikan penghargaan yang menunjukkan bahwa negara menghargai mereka karena memiliki putra yang hebat. Selain memecahkan masalah kekurangan biji-bijian yang menghadapi teater operasi pada saat kritis dan membuat orang diyakinkan, Zhang Tai juga menemukan minyak api dan obat-obatan serbaguna serta mendirikan angkatan udara pertama manusia pada zaman ini. Zhang Tai menemukan pesawat tempur yang melayani pasukan udara dari negara Taixia, bersama dengan mesin dual drive dan Fury Oil. Bahkan Air Pilot Guidelines dan Air Combat Manual yang diadopsi oleh pilot angkatan udara disusun oleh Zhang Tai berdasarkan pengalamannya sendiri. Dalam arti tertentu, Zhang Tai adalah bapak pasukan udara manusia di zaman besi hitam, ketika ayah dan ibu Zhang Tai menjadi anggota bangsawan negara Taixia. Meng Xidao secara resmi menjabat sebagai Perdana Menteri di Bukit Xuanyuan pada bulan Juli dan menjadi salah satu dari 3 kanselir terbaik negara Taixia. Jika itu sebelumnya, Zhang Tai akan khawatir Meng Xidao mungkin membawa lebih banyak tekanan ke istana Huaiyuan dan keluarganya setelah menjadi Perdana Menteri negara Taixia, namun dia tidak mengkhawatirkannya sekarang, karena Zhuo Qiu Mingyu, penguasa teater barat operasi Taixia Country dan salah satu dari 3 kanselir teratas, secara resmi mengirim permintaan ke Bukit Xuanyuan agar Fury Oil terdaftar sebagai penyimpanan 6 gudang teratas negara Taixia pada periode yang sama. Mengingat prestise Zhuo Qiu Mingyu, saat dia mengirim permintaan resmi ke Bukit Xuanyuan, itu telah membangkitkan perhatian seluruh dunia. Karena setiap kenaikan atau penurunan bahan di 6 gudang teratas di negara Taixia adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan stabilitas negara. Sejak akhir Perang Suci Pertama, bahan penyimpanan dari 6 gudang teratas tetap tidak berubah, untuk tingkat tertentu. Tindakan memasukkan minyak api sebagai salah satu bahan penyimpanan dari 6 gudang teratas berarti bahwa negara Taixia akan memasukkan penerapan minyak api ke dalam kebijakan nasional. Tidak hanya Zhuo Qiu Mingyu, bahkan para komandan dari 4 besar pasukan negara Taixia, Tuan Guangnan Mansion, wilayah militer Timur Laut, sektor dan pasukan di bawah afiliasi Sekte Keberuntungan Surgawi, klan utama, gubernur provinsi dan gubernur prefektur di seluruh negara Taixia. Bahkan manusia Rune Instrument Manufacturing Master Union telah mengirim permintaan resmi agar Xuan Yuanhil memasukkan Fury Oil ke dalam bahan penyimpanan 6 gudang teratas di seluruh negeri. Karena sangat penting bagi negara untuk memvariasikan penyimpanan bahan dari 6 gudang teratas, prosedurnya sangat ketat. Secara umum, langkah pertama untuk menambah atau mengurangi penyimpanan material di gudang-gudang teratas adalah bahwa material tersebut harus membentuk momentum yang sangat besar, fondasi yang kuat dalam penggunaan, dan tingkat dukungan yang tinggi di antara orang-orang. Kedua, setidaknya satu gubernur provinsi harus mengirim permintaan resmi ke Bukit Xuanyuan. Ketiga, akan dinegosiasikan oleh 3 kanselir top negara Taixia,
setelah mencapai konsensus di antara 3 kanselir top, keputusan akhirnya akan dibuat oleh Suan Yuanhil sebelum dikeluarkan. Sebagai Ketua Komite Militer Negara Taixia, permintaan resmi Zhuo Qiumingyu mendorong prosedur secara langsung kedua langkah yang tersisa. Selama 3 kanselir top mencapai konsensus dan putra mahkota setuju dengan itu, proposal akhirnya akan diperbaiki. Tidak ada yang berani ragu bahwa proposal Zhuo Qiumingyu memiliki masalah. Karena setiap orang yang cerdas akan melihat prospek minyak api. Selain itu, dengan invasi setan, minyak api telah menyebar ke seluruh negeri dalam waktu 1 tahun dengan cara yang luar biasa, membangkitkan perhatian banyak orang. Setelah Zhuo Qiumingyu mengajukan proposal, Wakil Perdana Menteri setuju dengan pendapat ini yang sangat banyak. Orang terakhir yang menentukan apakah minyak api akan dimasukkan sebagai penyimpanan 6 gudang teratas di negara Taixia adalah Meng Xidao yang baru saja dipromosikan menjadi Perdana Menteri. Selama 3 kanselir top setuju dengan proposal ini, putra mahkota yang memiliki cap luas Suan Yuanhil pasti tidak akan menolaknya karena kasus seperti itu. Bahkan Kaisar Suan Yuan tidak akan memveto pendapat konsisten mereka jika dia kembali, belum lagi putra mahkota. Jika tidak, semua orang di seluruh negara Taixia akan meragukan bahwa putra mahkota tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi negara, alih-alih mencurigai kemampuan 3 kanselir teratas. Selama putra mahkota itu normal dalam kecerdasan, dia tidak akan menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri dalam kasus ini. Semua orang menaruh perhatian khusus pada keputusan Meng Xidao. Sepanjang Juli, Bukit Suan Yuan berada dalam suasana yang aneh. Ketika Meng Xidao baru saja menjadi Perdana Menteri Negara Taixia dan banyak anggota Partai Gobling mulai bersorak, Meng Xidao menghadapi masalah pertama, yaitu apakah mereka akan memiliki minyak api sebagai penyimpanan 6 gudang teratas di negara Taixia, minyak api milik keluarga Zhang dan Zhang Tai, yang masih merupakan elder istana Huaiyuan. Balas dendam antara Meng Xidao, Partai Gobling dan istana Huaiyuan dikenal di seluruh dunia. Selama minyak api keluarga Zhang memasuki penyimpanan 6 gudang teratas, kenaikan dan penurunan keluarga Zhang akan terkait dengan keamanan dan stabilitas negara Taixia. Pada saat itu, tidak ada yang berani menyinggung istana Huaiyuan atau keluarga Zhang. Jika Meng Xidao menyetujui usulan itu, ia akan menciptakan musuh yang kuat untuk dirinya sendiri. Jika tidak, kedudukan moral Perdana Menteri baru ini akan memburuk di mulut publik dan reputasi serta prestise yang telah diupayakan oleh Meng Xidao untuk membangun selama bertahun-tahun ini akan mengalami serangan yang menghancurkan. Semua orang di dunia sedang menunggu keputusan akhir Meng Xidao. Semua orang menunggu pertunjukan yang bagus, kecuali Zhang Tai. Selain biji-bijian, segera setelah jagung mulai dipetik, semua pangkalan minyak api di seluruh ruang operasi yang telah selesai dalam setengah tahun terakhir telah beroperasi dengan sibuk. Batch pertama dari Fury Oil segera dikirim ke semua gudang senjata di seluruh negeri. Gudang senjata yang telah merindukan Fury Oil segera menghasilkan batch pertama peralatan Fury Oil sebanyak 3 shift sepanjang waktu. Pada tanggal 29 Juli Zhang Tai sendiri mengantarkan batch pertama peralatan minyak api ke korps garis depan dari ujung belakang teater operasi. Berdiri di bagian depan perahu udara, Zhang Tai menyaksikan awan dan ombak mengilat ke belakang. Pada saat yang sama, dia memikirkan Fury Oil. Minyak api sangat penting bagi negara Taixia dan keluarga Zhang. Sebelumnya, Zhang Tai berpikir bahwa obat serbaguna pertama-tama akan memasuki penyimpanan 6 gudang terbaik di negara Taixia. Namun,
Dia tidak membayangkan bahwa Fairy Oil memasuki penyimpanan 6 gudang teratas sebelum pengobatan serbaguna dan menjadi sumber penting untuk memerangi iblis. Yang menarik perhatian semua orang di dunia, apakah Meng Xidao menolaknya? Mungkin sulit bagi orang lain untuk membuat keputusan seperti itu, kecuali untuk Meng Xidao. Pada saat ini, Lu Yanyu buru-buru keluar dari pintu palka di belakang Zhang Tai. Menonton punggung Zhang Tai, Lu Yanyu menarik napas dalam-dalam saat dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Pada saat yang sama, ia memperlambat langkahnya. "Jenderal, saya baru saja menerima berita. 10 menit yang lalu, Xuan Yuanhil telah secara resmi mengeluarkan dekret baru dan telah mendaftarkan Fairy Oil sebagai penyimpanan 6 gudang teratas di negara Taxia. Dekret baru akan dikirim ke semua provinsi di seluruh negeri melalui Kementerian Pertanian Nasional pada hari yang sama. Selamat, umum." Bab 1362, Masa Kejayaan Keluarga Zhang, 3. Itu telah berlalu, hati Zhang Tai sedikit berdebar. Jika seseorang telah menunggu terlalu lama untuk sesuatu, ketika itu benar-benar datang, dia mungkin memulihkan ketenangannya. Itulah situasi yang dihadapi Zhang Tai. Pada saat ini, Zhang Tai tidak memikirkan Fairy Oil, tapi Meng Xidao benar-benar sesuatu. Zhang Tai berbalik sambil tersenyum. "Oh, begitu, terima kasih atas pemberitahuan Anda, Tuan Lu, ini tanggung jawab saya, umum." Lu Yanyu membungkuk ke arah Zhang Tai sekali lagi sambil melanjutkan, "Saya baru saja memperhatikan administrasi pertanian Kangzhou. Mulai hari ini, semua kota kelas A di Provinsi Huanzhou, Provinsi Kangzhou, Provinsi Ningzhou dan Provinsi Militer akan meningkatkan depot minyak untuk 6 gudang teratas mereka dan meningkatkan penyimpanan minyak api. Apa permintaan pada jumlah penyimpanan minyak api di setiap kota kelas A dalam dekret baru? Setiap kota kelas A harus menyimpan setidaknya 2 juta ton minyak api. Selain itu, beberapa kota kelas A maju harus dipasang dengan fasilitas yang sejalan dengan basis produksi minyak api di dalam kota. Ketika masa perang, semua ladang kelas A di setiap kota harus menanam jagung." Lu Yanyu menjawab dengan terperinci. Zhang Tai mengangguk. Setelah menemukan bahwa Zhang Tai tetap tenang setelah mendengar berita ini, Lu Yanyu sangat mengaguminya. Setelah berbicara singkat dengan Zhang Tai, Lu Yanyu meninggalkan bagian depan airboat. Saat Lu Yanyu pergi, Zhang Tai merasakan getaran kecil dari cincin jari penginderaan jauh yang terutama untuk komunikasi antara kakak laki-lakinya dan dia di antara sekelompok cincin jari yang dia kenakan. Sebuah berita dari Xuan Yuanhil, minyak api telah menjadi bahan penyimpanan yang sah dari 6 gudang teratas di negara Taixia. Berita Zhang yang terdengar agak terburu-buru karena dia bahkan lupa untuk memeriksa identitas orang lain dengan kode yang biasanya dipilih oleh kedua bersaudara. Zhang Tai bisa mengerti perasaan kakak laki-lakinya. Dia tahu betapa senangnya kakak laki-lakinya saat ini dari berita ini. Kegembiraan Zhang yang membuat Zhang Tai merasa hangat. Zhang Tai tahu bahwa meskipun mereka sudah membagi harta keluarga dan hidup terpisah, mereka masih berbagi kesenangan yang sama yang memasuki 6 gudang teratas di negara Taixia. Minyak api atau obat serbaguna, aku baru saja menerimanya juga. Berita ini sangat penting bagi Istana Huaiyuan. Dalam beberapa hari, Provinsi Yuzhou mungkin sangat riuh. Kakak yang lebih tua harus lebih memperhatikan Provinsi Yuzhou belakangan ini, dan, bagaimana kabar ayah dan ibu belakangan ini? Mereka baik-baik saja. Karena mereka tahu bahwa Anda tidak akan pergi ke garis depan lagi, mereka berdua menghela nafas lega, setelah ayah memenangkan gelar bangsawan dan ibu dianugerahkan sebagai Mes. Rong, banyak orang meminta untuk mengunjungi mereka.
beberapa bahkan diperkenalkan oleh para elder istana Huaiyuan. Karenanya, orang tua kami tidak merasa pantas untuk menolak kunjungan mereka. Coba tebak apa yang ingin pengunjung dapatkan dari orang tua kita? Setelah perhatiannya berhasil dibangkitkan oleh kakak laki-lakinya, Zhang Tai tampaknya melihat kakak lelakinya tersenyum meskipun mereka jauh dari satu sama lain. Itu seperti bagaimana mereka tinggal di kota Black Hot, ketika sangat senang, Zhang yang selalu ingin membuat anggota keluarganya menebak apa yang terjadi. Apa yang mereka tanyakan? Ayah dan ibu kami sudah menjadi pakar otoritatif tentang pendidikan keluarga di negara Taixia. Semua pengunjung ada di sana untuk meminta pengalaman mereka dalam pendidikan keluarga. Mereka semua ingin tahu bagaimana orang tua kami dikultivasikan dengan dua saudara lelaki kami di lingkungan yang begitu keras di Black Hot City. Hahaha. Zhang Tai menjadi terdiam. Namun, dia tahu bahwa kata-kata kakak laki-lakinya tidak dibesar-besarkan. Kakak lelakinya memerintah kelompok bisnis Jinwu yang juga bermartabat di dunia komersial negara Taixia. Yang lebih penting, Zhang yang juga seorang apoteker yang telah membuat prestasi besar. Dalam keluarga yang begitu biasa, satu putra telah menjadi ksatria bumi yang terkenal yang telah membuka sekte sendiri. Yang lainnya telah menjadi yang terkemuka di dunia komersial yang telah mencapai prestasi di bidang farmasi dalam lingkungan yang begitu sulit. Dari perspektif pendidikan keluarga secara sederhana, prestasi seperti itu dapat menyamai para ksatria surgawi di antara para ksatria yang benar-benar mengagumkan. Hahaha, aku benar-benar ingin tahu apa yang dikatakan orang tua kita kepada orang-orang itu. Zhang Tai juga tertawa. Haha, kamu akan tahu itu ketika kamu kembali. Ibu kami sekarang dikelilingi oleh sederetan wanita bangsawan dan berubah lebih seperti nyonya yang mulia. Oh, ada satu hal lagi yang mungkin tidak Anda bayangkan. Apa itu? Beberapa hari yang lalu, beberapa klan besar di Provinsi Yuzhou mengajukan proposal ke mansion Gubernur Provinsi Yuzhou dan menyarankan ayah kita untuk direkrut sebagai kepala sekolah Universitas Yuzhou. Berita ini benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai. Universitas Yuzhou adalah universitas resmi tingkat tertinggi di provinsi yang disatukan dengan elit. Pimpinan universitas provinsi adalah gelar yang paling tidak bersalah dan termulia di provinsi. Meskipun hak-haknya tidak bisa menyamai hak gubernur provinsi atau gubernur prefektur, atau bahkan pejabat besar yang memerintah kuil peradilan provinsi atau administrasi pertanian. Pengaruhnya tidak akan pernah bisa diabaikan di provinsi. Karena semua siswa elit di provinsi adalah muridnya, selama siswa elit ini menjadi terkenal di masa depan, mereka berarti jaringan yang terhubung dengan baik dengan potensi yang tak ada habisnya. Apa yang ayah katakan? Gubernur Provinsi Yuzhou telah mengeluarkan keputusan itu. Meskipun ayah berniat untuk mengambil jabatan itu, namun, dia masih sedikit ragu. Zhang Tai memikirkannya ketika dia menemukan bahwa ayahnya pasti bisa memenuhi syarat sebagai kepala sekolah berdasarkan temperamennya. Keuntungan terbesar Zhang Ping adalah bersabar. Selain itu, dia adalah priaya. Kedua fitur tersebut adalah kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh pendidik. Mungkin, ayah harus benar-benar mencobanya. Dia tidak terlalu tua sama sekali. Zhang Tai berpikir ketika dia mengirim pesan kepada Zhang Yang, kakak lelaki, beritahu ayah bahwa kita akan mendukungnya apapun keputusan yang dia buat. Itu hanya judul kepala sekolah. Jika ayah benar-benar ingin mencobanya, itu bukan masalah besar. Jika dia tidak bisa melakukan itu, dia bisa mengundurkan diri. Dengan bantuan dua saudara kita, jika yang lain bisa menjadi berpendidikan baik oleh ayah.
Mereka harus berhutang pada kualifikasi yang membosankan dan kegagalan untuk memahami esensi pendidikan ayah kita. Aku akan memberitahu ayah kita tentang itu. Mari kita bicara nanti. Banyak mitra kelompok usaha Jinwoo telah menerima berita itu dan memberi selamat kepada saya dengan mengirim pesan. Saya telah menerima ratusan pesan. Saya akan sangat sibuk di hari-hari berikutnya. Baik. Masa kejayaan keluarga Zhang akan datang, Zhang yang tidak tahan mengungkapkan ambisinya pada akhirnya. Segera setelah mengakhiri komunikasi dengan Zhang Yang, Zhang Tai tahu apa arti kejayaan keluarga Zhang. Mulai dari rumah Tuan Guangnan, Deyang abadi dari Sekte Keberuntungan Surgawi, Guan Qianchong kepala Guan Clan, Cheng Honlie, Komandan Wilayah Militer Timur Laut dan hampir semua orang lain yang bisa menghubungi Zhang Tai sudah mengirim pesan kepadanya untuk mengucapkan selamat kepadanya setelah mengetahui bahwa minyak api telah resmi terdaftar sebagai penyimpanan 6 gudang teratas di negara Taixia. Keuntungan dari Fury Oil berada di peringkat pertama di dunia. Bahkan jika keluarga Zhang hanya mengambil setengah dari keuntungan dari Fury Oil, itu sudah meletakkan dasar bagi keluarga Zhang untuk menjadi klan utama teratas di negara Taixia. Ketika negara Taixia dalam bahaya, keluarga Zhang memasuki masa kejayaannya. Bab 1363, Bertemu Teman Lama. Sebelum matahari terbenam, perahu besar itu mendarat di bandara di Provinsi Huanzhou dekat kaki pegunungan Helan. Bandara ini sangat besar. Itu adalah salah satu bandara terbesar di timur pegunungan Helan dan merupakan pangkalan logistik penting di teater operasi. Dengan panjang 300 sampai 350 mil dan lebarnya lebih dari 200 mil, pangkalan itu bahkan lebih besar dari kota kelas A. Memiliki pemandangan burung dari langit, seluruh bandara benar-benar merupakan dataran kecil di sebelah timur pegunungan Helan. Menjadi tandus dan polos, itu ditutupi dengan batu pasir dalam jarak 600 mil persegi, hanya ada beberapa semak dan duri pendek di tanah. Setelah barisan depan iblis menyerbu negara Taixia, sebuah korps tentara profesional yang terdiri dari 500.000 insinyur hanya menghabiskan waktu 2 bulan untuk merenovasi tempat ini menjadi pangkalan logistik besar untuk pesawat berdasarkan topografinya. Lebih dari 3 juta orang dari 7 korps lapangan dalam lebih dari 60 mil persegi tergantung pada basis logistik ini. Setelah kapal udara Zhang Tai mendarat di sana, kapal-kapal udara transportasi besar itu juga mulai mendarat di sana secara berkelompok dengan panduan sinyal lampu darat. Bersama dengan sejumlah pesawat terbang yang mendarat di bandara sekitarnya, sebelum pintu Palka dibuka, angin kencang datang, menyebabkan spanduk dan pasir beterbangan. Akibatnya, semuanya ditutupi oleh pasir dangkal dalam sekejap mata. Setelah melewati tanah terbuka di sekitar airboat, pasir halus menghantam helm baja dan pelindung dari para perwira itu. Yang agresif dan metalik seperti itu ketika pedang dan pedang meluncur di permukaan mengasah. Karena dipengaruhi oleh angin kencang, beberapa kapal udara terdekat sedikit menyimpang karena pusat gravitasi yang tidak stabil. Akibatnya, personel logistik darat itu segera bergegas ke pasir berangin sementara suara serak seorang petugas terdengar, "Cepat, tidak, 3 dermaga." Mulai penggulung uap untuk mengencangkan garis tambatan kapal udara, di tengah angin kencang dan pasir, pintu Palka perahu udara dibuka sementara Zhang Tai keluar dengan pakaian putih. Umum. Saat melihat Zhang Tai, semua marsekal lapis baja menangkupkan tangan mereka, menyebabkan kleter di antara potongan-potongan baju besi logam. "Marshals, tenang saja." Zhang Tai membungkuk ke arah mereka juga.
Setelah itu, dia melihat sekeliling dan memperhatikan pasir dalam angin kencang saat dia menghela nafas dengan perasaan, tempat ini adalah celah angin di pegunungan Helan. Adalah bijaksana untuk memilih bandara di sini, kita bisa menggunakan basis ini secepat mungkin. Namun, garnisun harus menderita dari cuaca buruk seperti itu. Sebagai prajurit dari negara Taixia, normal bagi kita untuk bertarung sampai mati di medan perang. Sebaliknya, cuaca seperti itu tidak ada yang serius. Fang Hui menyeringai ketika dia melihat Zhang Tai, selama sang jenderal membawa kita beberapa persenjataan yang bagus untuk membunuh iblis. Tentara kita akan merasa layak tinggal di sini. Selain Fang Hui dan Peng Yulin yang telah lama dikenal Zhang Tai di kota Xiangshan, ada 5 ksatria besi hitam dalam baju besi pemimpin korps yang berdiri di depan tim. Semua pemimpin 7 korps lapangan sekitarnya telah tiba, diikuti oleh 7 pemimpin korps adalah perwira senior dari masing-masing korps. Secara total, ada lebih dari 100 orang, menjadikannya tim perwira lapis baja. Fang Hui dan Peng Yulin adalah teman lama yang dibuat Zhang Tai di kota Xiangshan yang membunuh iblis bersama dengan Zhang Tai. Kemudian, mereka mengawal tentara provinsi Wuzhou untuk kembali dari kota Xiangshan bersama-sama sementara semua bahaya dalam perjalanan kembali telah dibersihkan oleh Zhang Tai. Fang Hui kemudian memperkenalkan 5 pemimpin korps lainnya ke Zhang Tai. Zhang Tai juga memperkenalkan Lu Yanyu dan beberapa petugas administrasi pertanian kepada 7 pemimpin korps. Mereka kemudian menjadi akrab satu sama lain. Zhang Tai datang ke sini dengan batch pertama dari senjata api minyak yang telah diproduksi di bagian belakang. Dalam perjalanan ke sini, Zhang Tai memeriksa pembangunan bandara, pesawat terbang dan pelatihan pilot di setiap provinsi dan prefektur. Dia sangat puas dengan hasilnya. Selama setengah tahun terakhir, panen bulir biji-bijian bisa memenuhi produksi minyak api. Produksi pesawat terbang dan senjata minyak api, pelatihan pilot dan pembangunan bandara yang paling dihargai Zhang Tai berada di jalurnya dan memperoleh prestasi yang menyenangkan. Old Fang, kami teman, tidak perlu terlalu dibatasi di depanku. Karena Anda semua di sini, saya akan memotong omong kosong. Saya akan menemukan tempat yang tepat untuk menunjukkan senjata terbaru dan penggunaannya kepada Anda. Setelah itu, Anda, para pemimpin korps, bisa meminta orang mengambil persenjataan Anda sendiri. Pasukan sebelumnya dicocokkan dengan persenjataan seperti itu, semakin yakin tentara kita saat menghadapi iblis. Haha, pria jujur. Fang Hui tertawa terbahak-bahak saat dia melirik ke 6 pemimpin korps lainnya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Hahaha, kita akan mendapat manfaat dari pergaulan dengan Old Fang dan Yulin kali ini. Dalam setengah tahun terakhir, saya pernah mendengar bahwa senjata minyak api sangat kuat. Namun, dikatakan bahwa hanya sebagian kecil dari pasukan garis depan dan pasukan khusus dari 4 tentara teratas yang dicocokkan dengan beberapa persenjataan. Mereka semua memperlakukan persenjataan sebagai harta, padahal, sebagian besar pasukan di teater operasi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peralatan tersebut. Banyak orang bahkan belum pernah melihatnya. Saya sudah lama menginginkan mereka. Seorang kesatria dengan kumis berkata dengan lugas. Saat kata-kata Zhang Tai memuaskan selera para pemimpin korps ini, perhatian mereka muncul sekaligus. Yah, ada tempat latihan tidak jauh dari sini, yang digunakan untuk melatih garnisun pangkalan di hari-hari normal. Bagaimana kalau kita menunjukkan kekuatan persenjataan Fury Oil ini di sana? Pemimpin korps lain menyarankan sementara yang lain mengangguk.
Oleh karena itu, mereka datang ke tempat latihan di dekat tempat perahu udara Zhang Tai mendarat. Meskipun para marsal itu tidak memiliki kesempatan untuk berpadu saat ini, mereka semua pergi ke sana untuk melihat kekuatan persenjataan minyak api. Tempat latihan itu tepat di lereng bukit kecil bergelombang yang mencakup beberapa mil persegi. Karena ada beberapa lereng gunung dan jurang di sana, kapal udara tidak bisa mendarat di sana. Untuk mengisi dan meningkatkan tempat itu berarti banyak pekerjaan. Oleh karena itu, mereka menyimpannya sebagai tempat latihan bagi garnisun bandara. Biasanya, itu digunakan untuk melatih para pejuang di pangkalan. Mengambil pandangan luas, Zhang Tai menemukan banyak fasilitas pelatihan di tempat latihan seperti rintangan, parit, kolam air, tanah berawa dan lereng tinggi yang memang nyaman untuk pelatihan. Ketika mereka tiba di sana, angin kencang berangsur-angsur berhenti, alhasil, jarak pandang pun semakin besar. Banyak pejuang Hua berguling, merangkak dan bertarung di tempat latihan sementara udara dipenuhi dengan raungan parau. Tepat di lereng bukit, 5,000 sampai 6,000 orang dengan strip kain merah di lengan mereka bertarung dengan 5,000 sampai 6,000 orang lainnya dengan strip kain biru di lengan mereka dalam upaya penuh mereka. Terbuka ke pinggang mereka, adegan sengit tampak seperti bahwa mereka benar-benar bertengkar dengan risiko hidup mereka. Sambil berguling-guling dan bergulat di tanah, keringat, darah, dan lumpur para pejuang itu bergabung menjadi garis-garis berlumpur yang aneh dan daerah berbintik-bintik di kulit mereka. Zhang Tai tersentuh oleh latihan yang sangat sulit saat dia merasakan ki yang sama dari para pejuang Hua di kam darah besi dari mereka. Mereka benar-benar berlatih dengan risiko kehilangan nyawa mereka. Banyak orang dipukuli sampai wajah mereka berlumuran darah, sedangkan mereka masih meraung dan bergegas menuju lawan, alih-alih mundur selangkah. Di mana korps garnisun dari pangkalan ini berasal? Zhang Tai bertanya kepada marsekal di sisinya. Korps garnisun ini disusun ulang dari tentara provinsi Wuzhou yang asli. Seorang pemimpin korps berkata dengan suara teredam. Banyak kerabat dari orang-orang ini telah dibunuh oleh setan atau runtuh di daerah yang ditempati oleh setan. Karena itu, mereka semua ingin membalas setan. Mereka semua tahu bahwa lawan mereka setidaknya adalah pejuang LV9 di korps setan, sebagian besar orang di antara mereka berada di bawah LV6. Meskipun mereka jelas bahwa mereka mungkin tidak dapat membunuh iblis-iblis itu, mereka masih memperkuat pelatihan mereka dan berharap untuk membunuh satu iblis agar tidak hidup sia-sia. Tidak hanya mereka. Para pejuang korps di teater operasi bahkan saudara-saudara dari 4 pasukan top negara Taixia berpikir bahwa mereka tidak akan hidup sia-sia dengan membunuh satu iblis dan menang dengan membunuh. 2. Fang Hui juga menghela nafas dengan emosi. Kami takut itu tidak akan berguna bahkan jika mereka mengorbankan diri mereka sendiri, itu akan benar-benar putus asa. Setelah menonton pelatihan di tempat latihan selama beberapa detik, Zhang Tai berkata, kumpulkan mereka, mereka harus melihat apa yang saya bawa untuk mereka melawan iblis. Setelah kata-kata Zhang Tai, Mort itu bergema di sekitar tempat latihan. Setelah mendengar Mort, semua pejuang Hua menghentikan pelatihan mereka segera mereka berkumpul. Dalam hal 1000 orang matriks di kedua sisi lereng bukit di samping tempat latihan dengan sungguh-sungguh, hampir saat para pejuang berkumpul, bawahan Zhang Tai sudah membawa peti ke tanah berbutir. Saat melihat barang-barang di dalam peti itu, semua mata pemimpin korps dan perwira bersinar seperti bola lampu. Bab 1364, Senjata Baru. Setelah kerat-kerat itu dibuka,
mereka melihat senjata minyak api yang sama sekali baru tergeletak di dalam dengan rapi. Karena hanya diisolasi oleh kertas tisu, senjata berkulit gelap dan berkilau itu berbaring diam di peti di baris dan lantai. Saat melihat mereka, semua marsekal saat ini meneteskan air liur saat mereka menggerakkan jari mereka. Sebelum Zhang Tai datang ke teater operasi, pasukan darat dari Fury Dragon Corps terutama menggunakan granat yang mudah terbakar, tombak yang mudah terbakar dan busur dan baut yang tidak dapat terbakar. Zhang Tai membawa beberapa peti berisi tombak yang tidak terbakar, granat yang tidak bisa terbakar dan busur dan baut yang tidak bisa terbakar. Selain itu, para insinyur dan pengrajin di negara Taixia menemukan dua senjata minyak api lainnya dan mencocokkannya dengan pasukan darat dalam skala besar, yaitu ranjau yang mudah terbakar dan flamer yang tidak dapat terbakar. Ini adalah granat yang tidak mudah terbakar. Zhang Tai berkata ketika dia mengambil granat yang tidak bisa terbakar dari sebuah peti di bawah tatapan para pemimpin korps itu. Setelah memutar pegangannya berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat, Zhang Tai melemparkannya ke arah sasaran kayu di tempat latihan lebih dari 50 meter jauhnya. Saat granat jatuh di depan target kayu, itu berubah menjadi nyala api yang langsung menutupi target kayu. Hanya setelah beberapa detik, target kayu telah terbakar menjadi abu. Tidak hanya itu, setelah target kayu dibakar menjadi abu, nyala api tidak mati sampai mengubah area seluas 20 meter persegi menjadi hitam hangus, meninggalkan beberapa gumpalan asap. Kekuatan granat yang mudah terbakar membuat para pemimpin korps dan perwira itu senang. Setelah melihat gerakan Zhang Tai, semua 8 korps pemimpin berkumpul ketika mereka masing-masing mengambil granat yang mudah terbakar dan mulai melihatnya. Mereka menimbang granat dengan tangan sambil mengangguk ke dalam. Aku melihat bahwa sang jenderal memutar gagang granat yang mudah terbakar sebelum membuangnya sekarang. Saya bertanya-tanya tentang prinsipnya. Peng Yulin bertanya dengan granat yang mudah terbakar di tangan. Ini adalah saklar pengaman dari granat yang tidak terbakar. Ketika Anda tidak memutarnya, granat yang mudah terbakar ini akan sangat aman dan tidak akan diledakkan dengan tabrakan biasa. Setelah Anda memutar pegangannya berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat, Anda akan memicu memadukannya. Granat yang mudah terbakar mengadopsi dua mode memadukan. Setelah menyalakan sekring, itu akan meledak segera setelah menabrak benda apapun. Mode lainnya adalah ia akan diledakkan secara otomatis setelah memadukannya menyala selama 4,2 detik walaupun tidak menyentuh benda apapun. Setiap kali kondisi kedua mode terpenuhi, granat yang mudah terbakar akan diledakkan dalam mode itu, Zhang Tai berkata ketika dia mengambil granat yang tidak terbakar. Setelah memutar pegangannya sebesar 90 derajat, dia membuangnya di lintasan yang sama. Kali ini, granat itu meledak langsung di udara. Setelah berubah menjadi kobaran api yang ganas di udara, akhirnya api itu mendarat di tanah dan mulai terbakar. Mode campuran peledakan granat yang tidak terbakar dirancang untuk pertempuran yang sebenarnya. Karena lawan pejuang Hua di medan perang setidaknya adalah pejuang iblis LV-9, yang kecepatan dan daya tanggapnya jauh dari jangkauan para pejuang Hua biasa. Dalam hal ini, jika memadukan yang tertunda waktu diadopsi, granat mungkin ditendang kembali atau dilemparkan kembali sebelum ledakan. Hasilnya mungkin kita harus menderita kecelakaan karena kecelakaan. Namun, jika kita hanya menggunakan memadukan kontak mode, granat yang mudah terbakar tidak akan meledak kecuali jika menyentuh tanah atau mengenai lawan.
Lawan tidak akan dengan mudah menghindar dari serangan granat yang tidak mudah terbakar dalam mode kedua. Setelah mendengar penjelasan Zhang Tai, semua 8 korps mengangguk. Memadukan campuran granat yang mudah terbakar itu memang dikembangkan demi pertempuran yang sebenarnya. Itu tidak akan pernah bisa dikembangkan oleh kutu buku atau mereka yang tidak menghadiri pertarungan di garis depan sama sekali. Selain itu, 4,2 detik adalah periode optimal mengingat kecepatan lemparan dan jarak di medan perang. Hebat! Itu benar-benar hebat! Fang Hui bertepuk tangan di satu sisi dengan paksa ketika dia melanjutkan. Mereka yang belum bertarung melawan para pejuang iblis di tanah tidak akan pernah bisa menyelesaikan mode seperti itu. Para penemu harus diberikan penghargaan. Zhang Tai tetap diam dengan sedikit senyum sementara Lu Yanyu yang berdiri di sisi Zhang Tai membuka mulutnya. Gagasan mode campuran dari memadukan granat yang tidak dapat terbakar diusulkan oleh Jenderal. Jenderal telah bergabung dalam desain banyak tautan utama dalam produksi senjata-senjata ini di gudang senjata di Provinsi Huanzhou, Provinsi Kangzhou, Provinsi Ningzhou, dan Provinsi Militer. Setelah mendengar kata-kata Lu Yanyu, para pemimpin korps mengubah pandangan mereka tentang Zhang Tai sekali lagi. Mereka semua tahu bahwa Zhang Tai adalah sesuatu. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa Zhang Tai dapat memiliki prestasi dan wawasan yang begitu besar dalam teknologi dan pengerjaan kerajinan tangan. Tampaknya Dewa Militer telah membuat pilihan yang benar dalam meminta Qianji Hermit menjabat sebagai Jenderal Weiji. Sebelumnya, para pemimpin korps itu tidak yakin bahwa mesin dual drive diciptakan oleh Zhang Tai karena mereka berpikir pencapaian itu mungkin dicapai oleh orang lain untuk kehormatan Zhang Tai. Namun, sekarang mereka menyadari bahwa kemampuan Qianji Hermit mungkin tidak keluar dari imajinasi rakyat jelata. Zhang Tai hanya tersenyum setelah mendengar seruan dan pujian dari para pemimpin korps itu, dia sama sekali tidak terlihat sombong. Mode campuran dari memadukan granat yang mudah terbakar itu memang desain terbaik yang berhasil Zhang Tai setelah begitu banyak pertempuran dengan setan. Selain granat yang mudah terbakar, tombak yang mudah terbakar juga mengadopsi mode campuran memadukan. Setelah mencoba sendiri kekuatan granat yang mudah terbakar, 8 pemimpin korps semuanya senang. Setelah menunjukkan granat yang tidak mudah terbakar kepada mereka, Zhang Tai mulai memperkenalkan tombak yang tidak dapat terbakar dan busur dan baut yang tidak terbakar kepada mereka. Bahkan para perwira dan pejuang Hua di tempat latihan berada dalam keributan ketika mereka menyaksikan senjata-senjata baru minyak api itu, belum lagi para pemimpin korps itu. Terutama ketika Zhang Tai menunjukkan penggunaan tombak yang mudah terbakar. Dia mengambil tombak yang mudah terbakar dan membuangnya dengan santai. Saat baut kilat melintas, ia menabrak sepotong besar batu lapuk di lereng bukit yang berjarak lebih dari 1000 meter. Seluruh batu hancur total. Setelah itu, ia mulai membakar abis. Kemampuan destruktif dan lingkup pengaruh tombak yang mudah terbakar lebih dari 3 kali lipat dari granat yang tidak dapat terbakar. Tambang yang mudah terbakar itu lebih aneh. Berukuran sama dengan granat yang mudah terbakar, tambang yang mudah terbakar itu lebih rata dan bisa dengan mudah terkubur di bawah tanah, memadukannya didasarkan pada mode kontak. Selama iblis menginjaknya, itu akan ditutupi dengan api suhu tinggi dan dibakar menjadi abu. Bahkan mereka yang berada di pihaknya mungkin terlibat. Tambang yang mudah terbakar itu sama merusaknya dengan granat yang tidak bisa terbakar. Setelah diledakkan, itu akan mencakup sekitar 20 meter persegi. Pelempar api yang meradang itu paling merusak di antara semua senjata api minyak. Prototipe pelontar api yang mudah terbakar adalah penyembur api yang cocok dengan pasukan manusia sebelum bencana.
Dengan sepasang kaleng baja di punggungnya, yang satu memegang pistol penyemprotan sepanjang 1 meter, selama dia menekan sakelar. Minyak api akan disemprotkan keluar dari pistol penyemprotan di bawah nitrogen bertekanan tinggi dalam bentuk sebuah 40-50 meter naga mengamuk panjang, yang akan menyapu segala sesuatu di dekatnya. Akibatnya, batu, sasaran kayu dan semak-semak mulai terbakar. Bahkan para pemimpin korps itu tercengang oleh kemampuan destruktif penyembur api yang tidak mudah terbakar, belum lagi para pejuang Hua di tempat latihan. Karena semua orang tahu bahwa senjata destruktif ini akan segera tersedia bagi mereka. Dengan senjata tajam seperti itu, para pejuang kita dari negara Taixia tidak akan pernah takut pada iblis, bahkan jika semua iblis di atas LV9, seorang pemimpin korps menghela nafas dengan perasaan. Bahkan setan perang LV10 yang mampu melepaskan pertempuran pelindung Ki hanya bisa bertahan pada suhu tinggi selama beberapa detik, belum lagi para pejuang LV9 itu. Tampaknya satu pejuang Hua dapat membunuh puluhan setan LV9 dengan satu set penyembur api yang tidak mudah terbakar dalam topografi yang tepat. Berdasarkan kemampuannya yang merusak, itu bahkan bisa digunakan untuk menghadapi iblis sayap rendah. Karena itu, iblis-iblis sayap itu tidak akan teliti lagi di langit. Selama iblis menderita beberapa kerugian, mereka pasti akan tahu kemampuan merusak penyembur api yang mudah terbakar. Di masa depan, pejuang kita yang memanipulasi penyembur api yang terbakar pasti akan menjadi target utama iblis. Oleh karena itu, hanya pejuang yang gigih yang bisa menggunakan penyembur api yang mudah terbakar. Semua pemimpin korps saat ini sedang dalam diskusi panas karena mereka ditaklukkan oleh kemampuan merusak penyembur api yang mudah terbakar. Dalam beberapa hal, penyembur api yang menyala-nyala itu bahkan lebih destruktif daripada beberapa pertempuran Ki kuat yang menyerang dengan atribut api. Selain tersedia untuk satu pion, penyembur api yang mudah terbakar juga bisa dipasang pada kendaraan lapis baja, Peng Yulin berkata sementara yang lainnya menggerakkan pandangan ke arah Zhang Tai. Sebenarnya, kami telah menemukan tangki yang mudah terbakar, yang dipadankan dengan penyembur api yang dapat terbakar dengan menambahkan perangkat tekanan uap dan pemisah nitrogen kecil. Penyembur api yang mudah terbakar ini bisa mencapai lebih dari 100. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua mata pemimpin korps bersinar sekali lagi. Namun, penjelasan Zhang Tai berikut mengecewakan mereka untuk saat ini. Namun, topografi di Helan Mountain Range tidak memungkinkan persenjataan berat seperti kendaraan lapis baja dapat diakses. Karena itu, kumpulan pertama tangki yang mudah terbakar hanya bisa diangkut ke korps di dekat sungai Weishui dengan kereta api. Bagaimana dengan pesawat terbang dan angkatan udara? Zhang Tai menjawab sambil mengedipkan matanya, saya tidak tahu tentang konsep angkatan udara. Saya hanya seorang Jenderal Wei Ji. Saya bertanggung jawab untuk melatih pilot dan membuat senjata. Adapun pengaturan pilot-pilot itu dalam pertimbangan militer dewa. Jika saya membentuk angkatan udara di bagian belakang, sensor kekaisaran sepanjang waktu mungkin menemukan kesempatan untuk menemukan saya masalah. Setelah bertukar pandang satu sama lain, semua pemimpin korps jelas dari kekhawatiran Zhang Tai. Karena itu, mereka mengalihkan topik pembicaraan sekaligus. Berapa banyak senjata yang jenderal bawa ke korps kita kali ini? 1,5 juta granat yang mudah terbakar, 500.000 ranjau yang dapat terbakar, 100.000 tombak yang tidak dapat terbakar, 200.000 busur dan baut yang tidak dapat terbakar, 10.000 penyembur api yang dapat terbakar dan beberapa peralatan dan persediaan yang cocok untuk setiap korps untuk sementara waktu.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Jenderal atas nama prajurit kami. Beberapa pemimpin korps menangkupkan tangan mereka ke arah Zhang Tai ketika mereka berkata bersamaan. Pejuang kami senang melihat Jenderal di teater operasi. Menggelengkan kepalanya. Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam ketika dia melirik para pejuang biasa di tempat latihan dan berkata dengan suara rendah, "Semoga orang tua, istri dan anak-anak mereka tidak membenciku di masa depan. Tanpa senjata, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, namun, dengan persenjataan, mereka akan mencari kematian." Pada saat ini, angin bertiup kencang, menyebabkan tanah naik dan turun. Semuanya sunyi senyap. Para pemimpin dan perwira korps itu semua menyaksikan Zhang Tai diam-diam karena mereka hampir tidak bisa memahami perasaan Zhang Tai. Orang-orang Hua kita bisa bertarung sampai mati untuk negara, orang-orang di medan perang, kita semua ingin bertarung sampai mati dan tidak merasa kasihan sama sekali. Peng Yulin berkata sambil mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang alis yang gagah, mengangkat alis berbentuk pedang di bawah helmnya. Bab 1365, kembali untuk melaporkan pekerjaannya. Ketika benteng Xuanyuan muncul dalam visinya, Zhang Tai masih bisa samar-samar mendengar seruan pejuang korps Hua yang menerima persenjataan baru. Akibatnya, Zhang Tai merasa sedikit kurang bersalah secara tidak sadar. Mungkin, tidak ada yang tahu bahwa Zhang Tai tidak menyukai perang sejak dia lahir, dia juga tidak suka melihat orang lain mati. Zhang Tai tidak merasa ingin merayakannya apakah yang lain mati dalam cara yang mulia atau rendah hati. Namun, sebagai seorang kesatria pria di dunia sekuler terkutuk itu, ia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat seperti seorang pengecut atau pergi ke medan perang seperti seorang pejuang yang mengubur belas kasihan dan kesedihan di hatinya dengan tegas dengan mengubah dirinya menjadi seorang sepotong baja panas dan menghadapi tantangan satu demi satu serta membersihkan semua setan yang ingin memperbudak dan memusnahkan manusia sekali lagi. Semakin banyak iblis yang dia bunuh, semakin nyaman dia. Jika dia bisa membunuh semua iblis, dia akan merasa benar-benar puas dengannya. Karena itu adalah masa perang, setelah Zhang Tai mengawal kumpulan persenjataan pertama ke pangkalan logistik darat di Pegunungan Helan, dia tidak tinggal di sana terlalu lama. Setelah minum-minum sebentar dengan 7 pemimpin korps, ia memulai kembali perjalanannya dengan kapal udara menuju wilayah udara antara Sungai Weishui dan Pegunungan Helan di mana benteng Xuanyuan terletak sebelum persenjataan sepenuhnya ditransfer. Ketika dia melihat benteng Xuanyuan sekali lagi, itu malam ketika langit ditutupi dengan bintang-bintang. Benteng Xuanyuan dan benteng-benteng pertempuran di sekitarnya sedang memandulkan cahaya bintang di langit. Sebagai Weiji General, Zhang Tai bisa langsung menjaga airbotnya di dermaga di benteng Xuanyuan. Saya mungkin tinggal di benteng Xuanyuan selama beberapa hari. Semua hal lainnya akan tetap tidak berubah dan siap membantu Anda. Anda bisa kembali dengan perahu ini. Zhang Tai memberitahu Luyan Yu sebelum turun dari perahu itu. Umum, kapal ini adalah kendaraan pribadi Anda, simpan saja di sini. Airbot akan datang ke sini untuk menyediakan pasokan secara berkala dari provinsi, kita bisa kembali dengan salah satu perahu itu. Aku tidak perlu semewah itu di sini, membuang-buang airbot ini untuk tinggal di sini. Anda kembali dengan airbot terlebih dahulu. Saat aku membutuhkannya, kamu bisa menugaskan perahu udara untuk menjemputku. Zhang Tai melambaikan tangannya untuk menghentikan Luyan Yu. Setelah diam 2 detik, Zhang Tai menambahkan, mungkin akan ada Jenderal Weiji baru.
Kata-kata terakhir Zhang Tai membuat Lu Yanyu membelalakkan matanya sekaligus ketika dia melihat Zhang Tai dengan ekspresi luar biasa. Jenderal Umum ingin mengundurkan diri. Setelah berada di wilayah resmi negara Taixia selama puluhan tahun, Lu Yanyu tidak percaya bahwa Zhang Tai dapat membuat keputusan seperti itu di masa jayanya. Setelah menjabat selama lebih dari setengah tahun, Zhang Tai telah berhasil memenuhi pasokan biji-bijian, minyak api dan pesawat terbang di teater operasi. Begitu banyak bisnis resmi, klan besar, dan rakyat jelata yang mendapat manfaat dari biji-bijian, minyak api, pesawat terbang, dan persenjataan yang disediakan Zhang Tai di Provinsi Huanzhou, Provinsi Kangzhou, Provinsi Ningzhou, dan Provinsi Militer. Semua orang sangat menghargainya. Wei Ji General menang di pemerintahan dan sangat disukai oleh orang-orang, terutama setelah panen bumper ketika prestise Zhang Tai meroket dan hampir bisa menyamai komandan daerah militer Pichewes. Dalam hal itu, selama Zhang Tai mempertahankan segala sesuatu di bagian belakang tidak berubah tanpa melakukan hal lain selama beberapa tahun. Ketika situasi bagian belakang benar-benar dikonsolidasikan dengan panen bumper beberapa kali lagi, perbuatan baiknya pada produksi dan pasokan minyak api, biji-bijian dan persenjataan akan sama besarnya dengan komandan wilayah militer di negara Taixia. Ketika Zhang Tai dipromosikan menjadi ksatria bayangan, dia akan dengan mudah terpilih sebagai komandan wilayah militer. Lu Yanyu tidak bisa mengerti mengapa Zhang Tai akan mengundurkan diri pada saat ini. Jika dia mengundurkan diri pada saat ini, itu sama dengan memberikan amal baiknya kepada orang lain. Apakah kultivasi sangat penting bagi seorang ksatria? Even bahkan jika Zhang Tai menjabat sebagai Jenderal Wei Ji, dia masih bisa kultivasi. Ambil beberapa hari yang lalu sebagai contoh. Meskipun Zhang Tai menghilang selama lebih dari 2 bulan, bagian belakang masih berjalan seperti biasa. Aku memang punya ide seperti itu, Jenderal. Lu Yanyu bergerak maju selangkah karena kegembiraan saat dia membungkuk terhadap Zhang Tai secara mendalam, meskipun bawahan ini tidak terlalu akrab dengan temperamen umum. Bawahan ini telah memperhatikan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Jenderal untuk teater operasi selama setengah tahun terakhir dan menyimpannya dalam pikiran. Metode umum terlalu menginspirasi. Tanpa sang Jenderal, tidak akan ada situasi yang baik menghadapi bagian belakang. Jenderal berwawasan jauh dan murah hati. Moralitas pria adalah keracunan dan pendidikan yang memuliakan keempat provinsi. Bawahan ini sangat mengagumi sang Jenderal atas apa yang telah Anda lakukan. Jenderal, tolong dengarkan kata-kata tulus bawahan ini. Jika Anda mengundurkan diri pada saat ini, itu akan terlalu menyedihkan. Tolong pikirkan 2 kali sebelum membuat keputusan. Menonton Lu Yanyu, Zhang Tai menangkupkan tangannya ke arahnya dengan sungguh-sungguh sambil berkata, "Terima kasih atas saran tulus Anda, Tuan Lu. Saya tidak merasa menyesal mendengar kata-kata Anda saat ini. Bawahan ini berharap bahwa sang Jenderal dapat terus menjadi Jenderal Wei Ji dari teater operasi. Jika Jenderal mengundurkan diri pada saat ini, moral bawahan akan menurun. Situasi yang cukup baik menghadapi 4 provinsi juga akan melemah. Saya percaya bahwa Dewa Militer tidak akan pernah setuju dengan pengunduran diri Anda," kata Lu Yanyu. Setelah terdiam selama beberapa detik, ia menambahkan, "Meskipun Perdana Menteri memiliki kekuatan yang tak tertandingi, Meng Xidao tidak akan berani menyinggung Jenderal mengingat status Anda sebagai Wei Ji General dan eksploitasi militer besar Anda." Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika dia menjawab, "Itu bukan karena Meng Xidao.
Meskipun saya memiliki masa depan yang cerah di kantor resmi dan bisa menjadi salah satu dari 3 kanselir terbaik di negara Taixia di masa depan, itu bukan yang saya inginkan. Begitu. Sepertinya sang jenderal memiliki ambisi lain. Lu Yanyu tiba-tiba tercerahkan ketika dia melihat Zhang Tai dengan cahaya mata yang mengagumkan dan canggih, seolah ini adalah pertama kalinya dia mengenal Zhang Tai. Dunia yang aneh. Apa yang diperjuangkan banyak orang tidak lain hanyalah sepotong untuk orang lain karena seseorang akan membuang posisi tinggi dan kesombongan seperti meninggalkan sepasang sepatu yang rusak. Menepuk pundak Lu Yanyu, Zhang Tai berkata, "Jaga dirimu." Setelah itu, Zhang Tai meninggalkan perahu di bawah tatapan Lu Yanyu yang canggih. Seorang bawahan ksatria Zuokyu Mingyu sedang menunggu Zhang Tai di luar airboat. Karena dia meninggalkan benteng Xuanyuan sebagai Weiji General, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai kembali ke benteng Xuanyuan untuk melaporkan pekerjaannya. Sebuah sedan hitam menunggu di luar airboat, Zhang Tai menjadi sedikit terpana olehnya. Karena tidak ada ksatria yang akan meliriknya ke tanah, namun, di benteng Xuanyuan, hanya ada sedikit sedan dan cukup menarik. Ini adalah alat lalu lintas untuk tokoh-tokoh penting di benteng. Bahkan seorang ksatria surgawi tidak akan terbang di sana-sini di benteng udara. Setelah masuk ke dalam sedan, Zhang Tai telah diangkut menuju menara tinggi di pusat benteng. Di tengah jalan, semua ksatria di 2 sisi jalan menggerakkan mata mereka ke penumpang di dalam kendaraan. Apakah itu Qianji Hermit? Qianji Hermit telah kembali ke benteng Xuanyuan. Beberapa ksatria mengenali Zhang Tai sekaligus. Bukankah Qianji Hermit Jenderal Weiji di bagian belakang? Kenapa dia kembali ke benteng Xuanyuan? Jangan ribut. Siapa yang memberitahu Anda bahwa Weiji General tidak bisa kembali? Orang udik. Hasilnya adalah berita bahwa Zhang Tai telah kembali ke benteng Xuanyuan telah tersebar di benteng udara sebelum dia bertemu Zuokyu Mingyu.